Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Asisten Laboratorium Perencanaan dan Optimasi Sistem Industri mengucapkan selamat datang di pembahasan studi kasus rantai Markov tugas proyek penelitian operasional 2. Rantai Markov disebut sebagai proses stokastik, yaitu proses perubahan probabilistik yang terjadi secara terus-menerus, di mana perubahan-perubahan variabel di masa yang akan datang didasarkan atas perubahan-perubahan variabel di masa sekarang. Adapun prosedur utama dalam analisis Markov yaitu menyusun matriks probabilitas transisi, menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang atau di periode yang akan datang, dan menentukan kondisi steady state. Selanjutnya, di sini terdapat contoh soal di mana perusahaan memproduksi kopi sachet yang menggunakan mesin packing saset otomatis. Total mesin yang dimiliki perusahaan yaitu 240 unit. Namun, tidak semua mesin dapat digunakan akibat adanya kerusakan mesin. Berikut ini data jumlah mesin beserta kondisi mesin. Pada tabel diketahui bahwa kondisi mesin yaitu dapat digunakan dan tidak dapat digunakan. Dalam 2 hari, terdapat perubahan pada mesin. Mesin packing yang dapat digunakan tiba-tiba mengalami kerusakan, dan sebaliknya. Berikut ini data perubahan mesin. Hitunglah probabilitas transisi dan probabilitas hari ketiga mesin dapat digunakan jika hari pertama mesin tidak dapat digunakan. Baiklah, untuk probabilitas transisi di sini disajikan dalam bentuk tabel dan juga biasanya disajikan dalam bentuk matriks. Nah, untuk menghitung eh, transisi, hari pertama dapat digunakan dan hari kedua dapat digunakan, dihitung dengan membagi jumlah kejadian dibagi dengan total keseluruhan kejadian dapat digunakan. Contohnya, pada hari pertama dapat digunakan dan hari kedua dapat digunakan terdapat 75 mesin dengan total mesin yang dapat digunakan sebanyak 112, sehingga probabilitas yaitu 75 per 112 atau 0,67. Untuk probabilitas hari ketiga mesin dapat digunakan jika hari pertama tidak dapat digunakan, dapat diselesaikan dengan probabilitas tree dan perkalian matriks. Untuk probabilitas tree biasanya digunakan jika periode yang diminta itu sedikit. Di sini dimisalkan bahwa kondisi dapat digunakan yaitu A dan kondisi tidak dapat digunakan yaitu B. Probabilitas tree jika hari pertama mesin tidak dapat digunakan, maka hari pertama yaitu B. Kemudian kita buat probabilitas tree hingga hari ketiga. Nah, probabilitas hari ketiga mesin dapat digunakan jika hari pertama tidak dapat digunakan yaitu 0,64 dikali 0,67 ditambah dengan 0,36 dikali dengan 0,64 yaitu 0,66. Selanjutnya, dengan menggunakan perkalian matriks. Di sini diketahui bahwa kondisi hari pertama yaitu tidak dapat digunakan, maka pada B itu disimbolkan dengan 1. Maka matriksnya yaitu 0,1. Selanjutnya dicari kondisi pada hari kedua dan hari ketiga, sehingga didapatkan probabilitas mesin pada hari ketiga dapat digunakan jika hari pertama tidak dapat digunakan yaitu 0,65 dan dibulatkan 0,66. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus selanjutnya. Itu sebuah jaringan memiliki beberapa server yang dapat berada dalam berbagai kondisi berdasarkan kinerja dan status mereka. Ada 5 kondisi atau state yang dapat ditinjau, di mana transisi antar kondisi terjadi setiap jam. Sistem ini merupakan contoh ergodic Markov chain, karena semua kondisi dapat dijangkau dari kondisi lainnya. Tidak ada kondisi terisolasi, dan transisi tidak bergantung pada waktu tertentu. Nah, di sini terdapat 5 state, yaitu dari state 1 sampai state 5, di mana idle sampai dengan maintenance. Dan di sini keterangannya. Kemudian juga kita dapat melihat matriks probabilitas transisi dari sistem ini. Nah, S1 ke S1 ada 0,6. Nah, selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah, dalam jangka panjang, bukan kondisi yang paling sering terjadi pada sistem. Nah, kondisi yang paling sering terjadi ini bisa dikatakan dengan steady state. Nah, steady state ini merupakan kondisi di mana probabilitas dari sistem ini tidak lagi berubah-ubah. Di sini
nasikan sebagai pi. Mana pi sama dengan P1, P2, P3 itu keadaan probabilitas dari state 1, state 2, state 3, state 4 sampai dengan state 5 pada keadaan steady state. Nah, itu dapat dirumuskan seperti ini. Itu P dikali dengan probabilitas transisi P sama dengan P. Jadi, walaupun P dikalikan dengan probabilitas transisi, eh, hasilnya tetap sama dengan P. Nah, bagaimana cara menentukan eh, P ini? Caranya ada dua. Yang pertama adalah dengan menggunakan sistem persamaan linearnya. Sehingga dapatkan seperti ini, yaitu P1 dikali dengan 0,6 ditambah dengan P2 dikali dengan 0,1, itu mengikuti yang ini, P dikali P sama dengan P. Maka 0,6 dikali P1 ini, P1 dikali 0,6 sama dengan ini, P2 dikali dengan 0,1, atau yang ini, seterusnya akan sama dengan P1 lagi, dan seterusnya. Dan kemudian steady state ini nilainya jika dijumlahkan pasti sama dengan satu, itu P1 tambah P2, P3, seterusnya pasti sama dengan satu. Dengan menyelesaikan persamaan ini, dengan metode eliminasi atau eliminasi Gauss, atau menggunakan sistem matriks, kita akan mendapatkan hasil P itu seperti ini. Nah, selanjutnya cara kedua adalah dengan mengalihkan matriks probabilitas transisinya secara terus-menerus sampai keadaannya tidak berubah-ubah lagi atau sampai keadaannya steady state. Nah, di sini kita punya matriks probabilitas transisi atau kita sebut P. Nah, ini P dikali P sama dengan P kuadrat. Nah, ini hasilnya. Kemudian matriksnya terus dikalikan sampai dengan P pangkat 8. Di sini kita lihat eh, masih ada yang berbeda-beda. Kemudian kita kalikan sampai dengan P pangkat 16. Di sini nilai-nilai dari matriksnya sudah mulai sama dalam satu kolom. Selanjutnya, pada saat P sama dengan 32, nilainya telah sama. Bisa kita dapat lihat di sini, ketika matriks probabilitas transisi yang terus dikalikan, maka akan menghasilkan nilai yang sama dengan P. Nah, apa arti dari nilai P ini? Nah, di sini kita dapat mengartikan bahwa dalam jangka panjang S2, low load ini, atau ini S2, nilainya 0,28, merupakan stat yang paling terjadi dengan proporsi sebesar 28,56%. Nah, jadi dalam jangka panjang, probabilitas terjadinya S2 ini adalah sebesar 28,56%, dan probabilitas terjadinya state 1 dalam jangka panjang adalah sekitar 15,52%. Nah, itulah kegunaan dari mencari steady state atau untuk menentukan eh, probabilitas dalam jangka panjang, kita dapat menentukan steady state-nya terlebih dahulu. Mungkin itu pembahasan pembahasan soal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.